Jadi jalan yang saya lalui sampai ke batu besar itu, pas saya noleh itu jalan udah kosong, udah nggak ada jalan. Jadi di situ udah jurang. Setelah saya keluar diikuti si Kosim sama Ali ini, kita bertiga terkejut banget. Apa yang kita lihat di luar itu bener-bener pasar. Bener-bener ramai orang berjualan dan orang beli. Terus si bapak tadi bilang gini, oh ya, monggo mas kalau mau naik, tapi pesan saya sebelum mas sampai ke batu besar yang di atas itu jangan noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau membacakan atau membagikan pengalaman mistis pendakian di Gunung Merapi. Cerita ini saya dapatkan dari Mas Wahyu, dan cerita ini menceritakan 3 pemuda yang sedang melakukan pendakian di Gunung Merapi. Dan ternyata selama pendakian ini salah satu diantaranya mengalami gangguan mistis seperti itulah. Tapi sebelum saya masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Jadi pada cerita kali ini saya akan membawakan dari sudut pandang pertama. Jadi seolah-olah saya yang mengalami kejadian ketika pendakian tersebut. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya nanti dalam pembawaannya kurang menarik atau ya semacam itulah, kurang menarik atau apalah. Bisa tulis di komentar aja nanti biar bisa saya perbaiki. Jadi pada waktu itu kebetulan saya, Kosim, dan Ali itu ada rencana mau mendaki Gunung Merapi. Tapi kebetulan saya sebagai Edi ya. Tapi kebetulan waktu itu saya masih ada tanggungan pekerjaan, jadi nggak bisa berangkat pagi. Jadi pas dalam telepon itu kita ya istilahnya diskusi untuk merencanakan waktu untuk mendaki ke Merapi tersebut. Tapi kan saya menjawab, saya ngasih tahu ke Kosim dan Ali ini kalau saya bisa muncak setelah jam 3 sore setelah pekerjaan selesai. Dan di situ akhirnya setuju kalau si Kosim dan Ali ini muncak duluan. Mereka berangkat pagi dan saya nyusul setelah pulang kerja. Singkat cerita, setelah jam kerja udah selesai dan kebetulan saya udah dari rumah udah nyiapin perlengkapan untuk mendaki, saya langsung berangkat ke base camp via Selo. Sampainya di sana ya sekedar untuk memastikan dan ngecek aja. Saya ngecek lagi perbekalan, apakah ada yang kurang atau ada yang ketinggalan. Tapi setelah saya cek dan nggak ada yang tertinggal, saya langsung lanjut untuk pendakian. Jadi sekitar jam 4 sore saya udah di perjalanan naik. Waktu itu nggak ada barengan. Jadi di awal pendakian itu saya ketemu sama bapak-bapak
yang kayaknya habis dari nyari kayu bakar. Kita ngobrol basa-basi lah, dan di situ sih bapak ngomong ke saya, nanya, "Mas sama siapa?" Ya saya jawab, "Saya sendiri pak, saya mau nyusul teman-teman yang udah nunggu di atas." Dan bapak itu ngasih pesan ke saya, kalau bilang gini, kalau si bapak itu ngomong, nanti kalau misalnya saya udah sampai atas dan ketemu sama pasar, kalau bisa saya disuruh untuk membeli apapun yang sedang dijual di pasar tersebut. Ya saya awalnya masih bingung ya, yang dimaksud pasar bapak itu apa? Soalnya saya mendaki di Merapi ini pertama kali di Merapi. Bukan saya pendaki pemula ya. Cuman di Merapi ini saya baru pertama kali. Jadi apa yang dimaksud bapak oleh pasar itu saya belum ngeh, saya belum paham. Dan di situ saya juga ngomong ke bapak, saya mengiyakan. "Oh iya pak, iya, nanti kalau misalnya saya ketemu pasar saya tak beli," gitu. Dan bapak itu juga cuma ngangguk-ngangguk aja. Dan setelah itu saya pamit untuk melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan ini menuju ke pos 1, saya itu benar-benar sendiri. Jadi nggak nemuin ada pendaki yang naik atau turun. Sesampainya di pos 1 ini, saya berhenti sejenak buat ya sekedar minum, istirahat sebentar. 10 menit kalau nggak salah, 10 menit saya istirahat sebentar, saya lanjut jalan lagi. Jadi pas saya lanjut jalan ini, saya itu tiba-tiba ketemu sama pendaki cewek. Dia sendiri juga, dia lagi duduk, pokoknya lagi duduk sendiri. Jadi duduknya itu kayak duduk ngeringkuk, bukan ngeringkuk sih, jadi kayak gini, tapi nunduk ya, kepalanya nunduk. Saya samperin, niatnya ya mau nanya-nanya aja, kok ngapain mbak di sini sendiri gitu kan. Tapi pas saya tanya-tanya gitu, si mbak ini nggak jawab, nggak ngerespon. Jadi seolah-olah saya tuh kayak ngobrol sama tembok gitu loh. Ya udah, karena si mbak itu nggak ada respon dan nggak mau diajak ngobrol, saya pamit ke mbak itu. Setelah jalan beberapa meter ke depan, saya penasaran buat nengok ke belakang. Jadi pas saya nengok ke belakang gini, itu si mbak udah nggak ada. Ya saya masih mikir positif loh. Saya masih mikir positif kalau si mbak tadi mungkin nggak mau diganggu. Terus pas ngelihat saya jalan menjauh, terus mbak tadi turun. Ya pokoknya saya masih mikir yang positif lah, masih mikir yang logis, belum mikir yang aneh-aneh. Takutnya nanti saya di perjalanan malah kejadian. Saya lanjut lagi naik, lanjut terus sampai ketemu kayak gazebo. Jadi saya ketemu kayak gazebo. Pas saya samperin ke gazebonya itu, saya ngelihat ada bapak-bapak. Dia lagi duduk, tapi yang anehnya si bapak ini tuh pakai pakaian kayak pakaian Jawa. Yang bikin saya mikir gitu, ini ngapain sih bapak ini di gunung pakai pakaian kayak orang habis dari kondangan? Apa iya di gunung ada acara pernikahan gitu kan? Ya awalnya saya masih mikir kayak gitu. Terus saya ngelewatin si bapak tadi sambil nyapa, "Mari pak," gitu kan. Sambil nyapa, ngelewatin, tapi si bapak itu malah manggil saya, "Mas, mas." Ya saya otomatis berhenti kan. Saya berhenti, terus saya nanya, "Gimana pak?" gitu. Si bapak nanya gini, "Sama siapa mas, kok sendiri?" gitu. "Iya pak, saya sendiri." "Lah mau ngapain?" "Ini mau nyusul temen yang lagi nunggu di atas," gitu. Nah, di situ si bapak diem sebentar, terus dia ngomong gini, "Mas, ikut saya aja." Maksudnya ikut gimana nih maksudnya? Terus saya nanya, "Ikut gimana ya pak ya?" "Iya ikut saya aja, pokoknya nanti kalau misalnya
sampean ikut saya, apapun yang Mas minta itu bakal ada dan dituruti. Nah, maksudnya gimana nih? Apapun yang saya minta bakal dituruti. Di sini saya mulai ngerasa aneh nih dengan si bapak tadi ya. Kenapa tiba-tiba si bapak bilang kayak gitu? Tapi karena saya udah saya mikirnya udah ada janjian sama temen yang udah nunggu di atas. Saya nolak dengan alasan mohon maaf pak, ini saya udah ditunggu sama temen yang di atas, udah nunggu di puncak. Jadi saya mau pamit dulu, mau lanjutin perjalanan. Nah, pas saya ngomong kayak gitu, si bapak itu tuh cuman ngeliatin saya. Dia ngeliatin kayak seolah-olah jawaban saya ini kayak gimana ya, kayak ngeremehin atau gimana lah. Ya mungkin seperti itu ya. Terus si bapak tadi bilang gini, oh ya, monggo mas kalau mau naik. Tapi pesan saya, sebelum mas sampai ke batu besar yang di atas, itu jangan noleh. Ya karena saya nggak mau ada perdebatan lagi, saya mengiyakan pesan bapak tadi. Oh iya pak. Tapi anehnya pas saya bilang pamit, ya pak mari saya duluan gitu ya, si bapak itu tuh ngeliatinnya kayak gimana ya, kayak ngeliatin dengan tatapan mengintimidasi gitu lah. Ya udah saya langsung lanjut naik karena medannya udah semakin naik, jadi agak capek. Nah, di situ di tengah-tengah itu saya dengar kalau ada suara orang minta tolong, dan suara itu familiar banget. Saya dengarnya itu adalah suara si Kosim sama si Ali, teman saya yang sedang menunggu di atas. Ya saya mikir, si Kosim sama Ali kan berangkatnya pagi. Ya otomatis kalau jam segini mereka udah di atas. Di situ saya nggak mau gubris suara-suara itu yang saya takutkan. Kalau saya malah terpengaruh kan. Ya udah saya lanjut lagi jalan, tapi semakin saya jalan ke atas, itu suara-suara minta tolong dari si Kosim dan si Ali itu malah kayak semakin mendekat dan semakin kayak gimana ya, suara-suara merintih minta tolong, emang bener-bener kesakitan gitu loh. Tapi saya terus ingat sama pesannya si bapak tadi, kalau jangan menoleh sebelum melewati batu besar yang di atas. Nggak mau mikir yang aneh-aneh, saya lanjutin perjalanan, saya lanjutin ke atas, naik terus sampailah saya di batu yang dimaksud tadi. Ya karena penasaran, saya noleh ke belakang. Itu waktu udah malam ya, hampir malam lah, menjelang malam lah. Pas saya noleh ke belakang, itu gimana ya mau jelasinnya, itu bingung. Soalnya emang bener-bener di luar nalar. Karena apa? Jadi jalan yang saya lalui sampai ke batu besar itu, pas saya noleh itu jalan udah kosong, udah nggak ada jalan. Jadi di situ udah jurang. Jadi bener-bener kayak gimana ya? Kayak sulap lah. Pas saya sampai batu dan noleh ke belakang karena penasaran, tiba-tiba udah jadi jurang. Yaitu gimana ceritanya? Di situ saya udah mulai panik. Nggak mau mikir yang aneh-aneh, walaupun di benak saya itu saya udah ngerasa kalau saya ini disesatin gitu loh. Karena apa? Setelah saya ngelewatin batu besar, di depan saya itu udah bukan jalur pendakian. Jadi di depan saya itu udah hutan, bener-bener hutan, nggak ada yang namanya jalan setapak, itu nggak ada. Jadi saya udah kayak di tengah-tengah hutan, dan di situ saya bingung, saya mau kemana. Dengan nyalain senter, saya nyari jalan yang bisa saya lalui. Saya muter-muter di situ, nggak tahu berapa jam saya muter-muter, sampailah saya di jalur yang mana itu adalah
udah banyak bebatuan, dan tepatnya kalau nggak salah itu di bawah pos 2. Saya berhenti di situ. Saya berhenti, saya minum, saya istirahat sebentar. Ya, istilahnya ngatur nafas setelah kejadian. Ya emang bener aneh. Bener-bener di luar nalar. Setelah dirasa udah cukup, saya lanjut lagi naik. Nah, pas saya naik ini nggak jauh dari tempat saya berhenti tadi. Saya naik, tiba-tiba di depan saya ini kira-kira jaraknya sekitar 5-10 meter lah. Di situ ada sosok. Sosoknya tinggi, hitam, berbulu. Jadi kalau dideskripsikan kayak apa ya, kalau kata orang yang dengan deskripsi kayak gitu kan kayak genderuwo ya. Walaupun saya belum pernah ngelihat genderuwo itu yang gimana. Tapi dari postur dan bentuknya kayak genderuwo. Nah, di situ saya udah mulai ketakutan banget. Pokoknya gimana caranya menjauh dari sosok itu. Saya milih jalan lain, saya lari, tapi pas saya nengok ke belakang, seolah-olah si sosok genderuwo itu tuh malah, jadi semakin saya lari, si sosok itu kayak ngejar terus. Padahal kalau saya lihat si sosok itu cuman berdiri, seolah-olah gimana ya, kayak lari di treadmill ya, lari di tempat lah, seolah-olah kayak saya lari di tempat, saking lari kencengnya itu nggak jalan-jalan. Jadi sosok itu tuh kayak gimana ya, ngeliatin terus. Udah nggak mau mikir yang aneh-aneh, pokoknya saya lari sampai akhirnya saya sampai di Pasar Bubrah. Itu setelah 1 jam saya berputar-putar ketemu sama sosok genderuwo tadi. Saya sampai di Pasar Bubrah. Dan sesampainya di sana, saya ngeliat di sana udah ada beberapa tenda yang didirikan. Saya inget sama tendanya si Kosim sama si Ali ini warnanya merah. Dan di situ nggak cuma satu aja warna merah, ada banyak. Saya nyusurin di situ, saya teriak-teriak manggil namanya Kosim dan Ali. Kosim, Ali. Setelah saya teriak, mereka keluar dari tenda. Saya masuk tenda, di situ langsung minum, bikin makan karena lapar. Udah tenang, si Kosim sama si Ali ini nanya ke saya, kok lama banget, kok perjalananmu lama banget sampai sini gitu kan. Sebenarnya saya mau cerita, tapi saya lihat kondisi dan situasi. Karena saya lagi di gunung dan pantangannya pendaki itu tidak boleh untuk menceritakan hal-hal aneh atau hal-hal gaib di gunung, yang ditakutkan nanti malah ada kejadian. Di situ saya ngomong ke Kosim dan Ali kalau saya mau menceritakan setelah turun dari sini, dari Merapi. Mereka berasumsi, mereka menyimpulkan kalau dalam pendakian menyusul mereka berdua ini, saya ini bertemu atau menemui hal-hal yang di luar nalar. Ya udah, setelah itu kita istirahat, sampailah ada kejadian yang gimana ya, di luar nalar banget. Jadi pas kita tidur, tiba-tiba saya ini kebangun gara-gara denger ada keramaian di luar tenda. Ya karena saya nggak mau takut sendirian, saya bangunin si Kosim dan si Ali ini. Saya bangunin, setelah mereka bangun saya nanya, kalian denger nggak? Iya, ternyata mereka juga denger. Mereka denger keramaian yang ada di luar tenda. Dan saat itu saya cerita ke Kosim sama Ali. Kalau di awal perjalanan tadi, pas awal saya mau nyusul ke sini, saya itu ketemu sama bapak-bapak dan dia ngasih pesan ke saya untuk membeli
barang yang dijual di pasar. Kalau ketemu pasar di atas, saya bilang gitu ke Kosim sama Ali. Tapi mereka nggak percaya. Mana ada pasar di atas gunung. Apalagi udah malam selarut ini gitu kan. Dan setelah saya cerita, saya paksa mereka berdua untuk percaya. Dan saya paksa untuk menemani keluar. Yaitu tadi, yang pertama penasaran, sebenarnya ada apa di luar kok ramai sekali. Dan kedua, mau membuktikan apa bener di luar itu ada pasar. Setelah saya keluar diikuti si Kosim sama Ali ini, kita bertiga terkejut banget. Apa yang kita lihat di luar itu bener-bener pasar. Bener-bener ramai orang berjualan dan orang beli. Tapi anehnya, semua orang yang penjual di sana dan pembeli di sana itu memakai pakaian yang ya kayak zaman-zaman dulu lah. Paham ya? Dan apa ya? Ya emang bener-bener kayak pasar beneran. Ada yang jual sayuran, daging, sembako dan lain sebagainya. Tapi yang paling aneh, di situ kan ada beberapa tenda ya. Mereka itu seolah-olah nggak terusik dengan keramaian yang kita dengar. Jadi seolah-olah hanya kita bertiga aja yang ditampakin eksistensi keramaian pasar tersebut. Setelah itu si Kosim langsung ngomong ke saya sambil bisik ya, udah cepetan cepetan beli apa yang disuruh bapak tadi gitu. Ya udah, setelah si Kosim bilang itu, saya mutusin untuk beli yang ringan. Saya mutusin untuk beli mie instan yang ada di ujung. Jadi di pinggir-pinggir ini ada yang jual sayuran, daging, sembako, dan apalah itu. Pokoknya yang mau tak beli itu di ujung sana. Dan itu warungnya kayak warung sembako pada umumnya. Setelah saya sampai ke sana bersama Kosim dan Ali, saya langsung ambil 2 bungkus mie instan. Saya ambil 2 bungkus, saya nanya ke penjualnya. Ternyata si penjualnya itu masih kecil, jadi kayak istilahnya kayak adik, ya masih kayak adik saya lah. Saya nanya ke penjualnya, "Dek, ini berapa harganya?" Tapi dia nggak jawab dengan suara. Dia jawabnya dengan isyarat jari. Jadi dia jawab pakai 3 jari gini. Yang saya simpulkan berarti harganya 3.000. Saya keluarin uang 3.000, saya bayar. Saya pamit mau balik ke tenda. Nah, pas kita mau balik ke tenda, kita muter badan terus mau balik ke tenda. Di sini ketakutan yang banget. Bener-bener ketakutan. Pertama kali rasa takut yang teramat sangat. Dimana sosok-sosok si penjual dan pembeli yang di sana itu ngeliatin ke arah kita bertiga. Jadi seolah-olah kita bertiga itu lagi ada di atas panggung, diliatin penonton gitu. Ya mau nggak mau kita harus menerobos kerumunan itu masuk ke tenda. Ya mau ngapain lama-lama di situ kan. Setelah lama berdebat bersama Kosim dan Ali, kita mutusin untuk nerobos kerumunan. Dengan kita di sana jalannya nggak pelan ya, agak cepet, tapi sambil bungkuk. Ya biar kayak menghormati lah. Kita jalan agak cepet, kita bungkuk, terus sampailah kita di tenda. Di dalam ini rasanya udah ngos-ngosan, deg-degan, jadi kayak seolah-olah habis lari maraton gitulah. Dan ternyata rumor tentang pasar setan yang ada di Merapi itu benar. Jadi kita bertiga itu emang ditampakin atau dikasih lihat. Kita bertiga dikasih lihat
pasar setan di sana. Dan suara keramaian itu mulai hilang setelah subuh tiba. Dan pas ada suara azan berkumandang, suara keramaian itu tuh seolah-olah kayak kita lagi dengerin musik terus dipelanin pelan-pelan. Nah, kayak gitu. Suara azan muncul, berkumandang, suara keramaian hilang. Dan setelah azan itu kita bertiga baru bisa tidur. Singkat cerita, sekitar jam 7:30 kita beres-beres, kita sarapan dulu, beres-beres, jam 8 kita turun. Selama perjalanan turun ini gak ada yang aneh. Cuman bedanya, saya yang awalnya gak tahu apa-apa, jadi peka terhadap hal-hal mistis. Jadi selama turun ini, saya itu mendadak bisa ngelihat sosok-sosok tak kasat mata yang ada di gunung sana. Tapi alhamdulillahnya saya bisa ngelihat, cuman mereka gak ganggu. Jadi selama perjalanan turun ini gak ada kendala. Sampailah saya di base camp bersama Kosim dan Ali. Setelah di base camp, saya cerita ke mereka berdua kalau selama kita turun tadi, penjual yang semalam itu ngikutin sampai base camp. Tapi si Kosim dan Ali ini nganggep kalau saya ini cuma halusinasi. Akhirnya kita kemas-kemas dan kita pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumah, saya ingat sama 2 bungkus mie instan yang saya bawa. Setelah saya cari di tas karir, itu nggak ada 2 bungkus mie instan itu nggak ada, tapi berubah jadi beberapa daun kering. Saya yakin kalau pas saya turun tadi, saya tuh nggak metik daun apapun ya. Tapi daun-daun itu udah ada di dalam tas karir, dan mie instan itu udah gak ada. Setelah kejadian itu, selama 3 hari, saya, Kosim, dan Ali itu kayak istilah Jawanya kena sawan. Jadi kita bertiga itu sakit. Sakitnya ringan, gak sampai parah. Jadi kayak panas selama 3 hari. Tapi setelah itu sehat kembali, dan alhamdulillahnya kita bertiga selamat. Gak ada yang namanya disesatkan atau tersesat, itu gak ada. Cuman pas awal pendakian aja, saya kayak seolah-olah aja disesatin. Ternyata dikasih jalan pintas gitu ya. Dan dari cerita ini saya bisa menyimpulkan, saya bisa ambil hikmahnya, kalau setelah kejadian itu saya bisa menyimpulkan kalau nggak semua jin itu jahat. Contohnya kayak kejadian yang saya alamin, saya diberi pesan oleh bapak-bapak yang saya nggak tahu siapa orangnya. Dia ngasih pesan untuk membeli salah satu dagangan, pokoknya untuk membeli dagangan lah yang ada di pasar setan tersebut. Dan setelah saya beli, kita turun gak ada gangguan, pokoknya aman. Mungkin kalau pas bapak itu ngasih pesan dan saya gak mengindahkan, saya gak beli barang yang ada di pasar, saya gak tahu ceritanya bakal gimana. Mungkin asumsi saya, pas kita turun mungkin banyak gangguan atau bahkan sampai diteror. Itu bisa jadi ya. Tapi wallahu alam. Ya mungkin untuk pengalaman mistis ketika pendakian di Merapi segitu aja. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bisa menghibur. Saya kalau undur diri, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.